Selamat malam, kembali lagi bersama saya Rizka Haryanja di Hukum ID Channel. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Primas, di mana beliau dari kantor Lucas and Partners. Apa kabar, Mas? Baik, Mbak Rizka, apa Mas, kabar? Yes. aku kan ada yang menarik nih. Ya. Makanya aku langsung telepon Mas untuk minta waktu. Ada pernyataan podcast di mana menyebut bahwa polisi Indonesia rusak, nggak bisa dibenerin, dan di situ nyerempet nama Bapak. Iya. Nama Pak Lukas. Iya, kantor Lukas saya. Kantor Lukas, okay. Bapak dan nama Pak Lukas dan kantor Lukas. Iya. Nah itu karena Mas bilang Mas mau jawab, makanya itu gimana sih kalau menurut Mas? Oke. Jadi gini, kita juga sebenarnya dapat informasi itu baru-baru aja gitu kan. Kita melihat ada podcast yang menceritakan terkait dengan ada kasus yang kita sedang dampingi saat ini ya. Kita dampingi saat ini di mana kantor Lukas juga sebagai kuasa hukumnya ya. Perlu saya tegaskan dalam perkara tersebut kantor Lukas ini adalah sebagai kuasa hukum dari PT UOB Kay Han Limited. Jadi yang di Indonesia. PT UOB Kay Han Sekuritas, Nah, dalam kuasa tersebut, kantor Lukas ditunjuk, dan saya adalah salah satu dari kuasa hukum dari PT UOB Kay Han tersebut. Jadi, kalau kita lihat dalam apa yang disampaikan oleh Saudara Alvin Lim ya, pada saat podcast tersebut, itu banyak memuat hal-hal yang tidak benar, bahkan cenderung itu ke fitnah. Fitnah ya. Dan itu mencemarkan ya saya sebagai kuasa, tentu teman-teman kantor Lukas, apalagi juga sebut nama Pak Lukas juga gitu. Karena dilihat dari kata-katanya dia, saya nggak mau salah nih ya, tapi di situ, saya lupa di menit keberapa, sekitar menit 10, Alvin itu sampaikan begini, quote-unquote, saya baca aja catatannya, saya nggak mau salah. Karena mereka pakai lawyer yang namanya Lukas yang kita tahu dan terkenal. Dia juga dulu pernah terlibat kasus suap KPK sama Lipo kalau nggak salah, tapi sempat lepas. Jadi track record yang sudah kelihatan di situ, dan kita melihat kalau sampai dihentikan sama Polda, berarti Polda ini sudah masuk angin dan saya yakin itu mereka terima suap. Nah, pernyataan inilah itu yang sangat-sangat menurut kami ya, menurut saya juga dan tim yang menangani perkara ini itu tidak sesuai dengan fakta dan cenderung fitnah, dan itu mendiskreditkan apa yang kami lakukan sebagai kuasa hukum. Nah, perlu saya sampaikan lagi berikutnya. Jadi apa sih yang tidak benar? Apa yang kita anggap itu merupakan suatu fitnah? Pertama, tadi saya sebutkan kantor Lukas adalah kuasa hukum dari PT UOB Kay Han Sekuritas. Di situ tidak ada nama Pak Lukas dalam kuasanya. Clear, Pak Lukas bukan kuasanya. Tapi saya dan ada beberapa rekan-rekan dari kantor Lukas. Dalam penanganan perkara, kami tidak pernah melakukan apa itu yang disebut suap, apa itu yang disebut masuk angin lah, intervensi atau apa. Itu kan asumsi-asumsi yang timbul akibat dari apa yang disampaikan oleh Alvin Lim pada saat itu. Dalam podcast tersebut ya, kata-katanya. Nah, dalam penanganan itu kita selalu mengedepankan sikap profesionalitas, ya kan? Adalah suatu hal yang wajar apabila kita sebagai lawyer mengedepankan hal-hal sesuai hukum yang dapat kita lakukan, ya, untuk membela kepentingan klien kita. Apa itu? Waktu itu kita sedang mengajukan permohonan untuk penghentian penyelidikan pada saat itu. Dan diadakan gelar khusus. Pihak mereka pun diundang di hadapan seluruh penyidik dan dipaparkan terkait dengan aduan surat itu. Itu kan suatu hal yang lazim, suatu proses hukum yang lazim. Tiba-tiba setelah selesai itu kita juga kaget loh. Kok tiba-tiba mendiskreditkan begini bahasanya? Itu yang membuat kami
jujur aja itu membuat kami tidak senang. Gitu. Apalagi kata-kata berikutnya itu yang kita sempat pikirkan baik-baik itu adalah kalau sampai dihentikan sama Polda, berarti Polda itu sudah masuk angin dan saya yakin itu mereka terima suap. Ya. Itu kan tendensius sekali. Dan ini bisa menimbulkan ketersinggungan juga bagi para penyidik ya. Iya, gitu loh. Itu tidak. Ini kan sesuatu hal yang merupakan suatu sikap benar-benar tidak mempercayai proses hukum. Ya. Ya kan? Kita sebagai lawyer, kita melaksanakan apa yang bisa kita lakukan untuk klien kita sesuai dengan koridor dan proses hukum yang sudah ditentukan dalam KUHP maupun KUHAP. Ya. Jadi apabila kata-katanya seperti itu suatu bentuk ketidakpercayaan terhadap proses hukum gitu. Dan itu menurut saya sebagai lawyer itu tidak profesional sekali. Seorang Alvin Lim menyatakan seperti itu gitu. Dan embel-embel suapnya ini yang menyebabkan kami sangat tersinggung gitu loh. Kami sangat tersinggung dan keberatan kata-kata tersebut diungkapkan. Itu aja. Terus kalau menurut Mas nih efeknya apa, Mas? Nah, sebelum efeknya apa ya, saya satu lagi yang saya harus klarifikasi. Di situ disebut nama chairman kami, Pak Lukas. Dia sebut juga kata-katanya itu adalah dia juga dulu pernah terlibat kasus suap KPK sama Lipo. Kalau nggak salah tapi sempat lepas. Ya kan? Itu kasus suap yang mana? Ya. Pak Lukas, saya juga kebetulan lawyernya. Pak Lukas beliau pada saat penanganan di perkara pidana beliau di KPK. Itu adalah obstruction of justice. Pasal 21. Bukan suap, bukan gratifikasi atau apapun itu. Ya. Jadi tidak ada itu namanya kasus suap. Dan nyatanya dalam putusan PK terbukti bahwa Pak Lukas itu bebas. Free sprach, tidak ada. Jadi tidak terbukti sama sekali. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa beliau itu melakukan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Ingat ya, itu obstruction of justice. Bukan kasus suap seperti yang kata-kata yang diungkapkan atau dinyatakan oleh Alvin Lim pada podcast tersebut. Nah, pertanyaan yang tadi, efeknya apa? Nah, efeknya ini adalah nama baik dan kredibilitas orang yang disebutkan oleh Alvin Lim, yaitu Pak Lukas, termasuk kantor Lukas, yang kuasa hukum yang menangani perkara ini, itu menjadi buruk dong citranya. Sementara apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang wajar, sesuai norma, dan sesuai lazim, dengan aturan yang berlaku gitu. Iya, kita sebagai lawyer kan kita harus melakukan dan mengupayakan yang terbaik berdasarkan profesionalitas kita sebagai seorang advokat, ya kan? Dan hal itu sesuai dengan koridor. Nah, ini efeknya lagi, bagaimana dengan penyidik? Iya kan? Ini benar-benar apapun hasilnya sudah dibentuk suatu opini terlebih dahulu oleh seorang Alvin Lim dengan podcast seperti ini. Hal ini yang menurut kami tidak tepat lah gitu. Itu mendiskreditkan juga baik kita termasuk penyidik-penyidik, teman-teman penyidik dari Polri. Dan itu juga melanggar kode etik advokat juga ya, dengan berkata seperti itu, tidak menghargai teman rekan sejawat kan harusnya seperti itu. Itulah yang saya sayangkan ya, saya sayangkan sekali. Seharusnya kita dalam menangani suatu perkara ya bersikap profesional aja, fair aja, kita jalani apa yang kita bisa lakukan terhadap klien. Saya membela kepentingan klien saya. Mereka mau membela kepentingan kliennya mereka, fair aja. Dan sesuai koridor hukum. Iya, tidak perlulah mengungkip suatu hal yang untuk menjelek-jelekkan pihak lain atau apapun itu, apalagi mendiskreditkan. Nah, dan disampaikan di suatu ranah publik gitu loh. Itu kan tidak elok menurut saya dan itu benar-benar ya untuk kali ini kita sudah cukup lah gitu loh. Kita sudah cukup ya, kita merasa ini sudah terlalu berlebihan gitu loh. Itu sangat menghina dan menurut saya mendiskreditkan baik saya pribadi, teman-teman saya di kantor Lukas S.A.N. Partners, termasuk dari chairman kami juga, Pak Lukas. Dan terkait dengan hal ini, apakah Mas dan teman-teman sudah mencoba untuk memperingati, somasi atau apa? Saya rasa ya, karena ini sudah masuk ke ranah publik, saya rasa nggak perlu disomasi lah, ya. Kita akan segera mengambil langkah-langkah hukum terkait apa yang
pernyataan yang disampaikan oleh oleh Alvin Lim ya pada podcast yang dimuat di podcastnya Samuel Chris kalau nggak salah itu. Apapun itu ya kita akan siapkan, tapi kami sampaikan bahwa langkah hukum kami akan segera kami lakukan gitu loh, karena itu sudah terpublish, ya kan? Terpublish, sudah banyak orang yang melihat, dan itu merupakan suatu hal yang kami sangat yakini adalah suatu fitnah dan hal yang tidak benar apa yang disampaikan oleh saudara Alvin Lim pada saat itu. Apa harapan Mas untuk masyarakat, di mana contoh kasus seperti ini tuh bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk berucap tidak boleh fitnah, harus jaga ucapan, apalagi seorang advokat kan? Iya. Kalau kita sebagai masyarakat aja lah ya, sebagai masyarakat aja, dunia medsos ini kan kita tahu sekarang sangat berkembang. Banyak orang bisa mengungkapkan pendapatnya, ya kan? Boleh kok bebas mengungkapkan pendapatkan, asal ada rambu-rambunya. Ingat kita ada undang-undang ITE, walaupun sudah direvisi ya kita patuhi, tetap ada rambu-rambunya ITE tersebut. Ada pasal yang diatur apabila itu dianggap suatu statement itu dianggap merugikan kepentingan orang lain dengan tujuan untuk mendiskreditkan orang, dan orangnya atau korbannya itu merasa, wah ini ada tujuan yang lain, ya pencemaran nama baik atau menebarkan fitnah, nah itu kan juga ada hukum yang berlaku di situ, ya kan? Jadi pesan saya di dunia medsos ini kita fine kok, kita boleh berpendapat, menyampaikan pendapat itu ada suatu hal yang wajar, tapi hati-hati, jangan sampai apa yang kalian sampaikan tersebut justru memuat hal-hal yang sifatnya menghina, mendiskreditkan, atau memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta untuk diketahui orang lain, disitulah hukumnya berlaku. Tapi terakhir Mas, ini kan seperti umpan lambung ya, jadi dia Alvin Lim itu mengumpan menjelek-jelekan polisi, intinya gitu. Apakah itu menurut Mas bisa menjadi sisi tekan untuk proses berlangsungnya perkara ini? Saya rasa sih enggak ya. Saya rasa tidak juga sebenarnya. Itu podcast itu menurut saya justru lebih berupaya untuk mendiskreditkan, ya, mendiskreditkan orang maupun penyidik, walaupun quote unquote dibilang oknum ya, tapi kita tahu dia udah memfokuskan itu perkara apa, ya kan? Jadi kalau saya masih meyakini polisi itu masih bisa bertindak profesional sepanjang itu sesuai dengan koridor dan norma hukum yang berlaku maupun apa yang diatur dalam KUHP, saya rasa sih nggak ada masalah ya. Saya rasa sih nggak ada yang masalah untuk tekanan tersebut. Nah, satu lagi yang saya harapkan itu ya, saya juga menjadi suatu pertanyaan besar, kenapa sih Alvin ini menyinggung masalah nama Lukas, mengenai kenapa kalau ini di handle kantor Lukas gitu, apakah dia punya dendam pribadi atau apa, kan kita nggak tahu gitu. Tapi apakah di perkara lain juga kita memang pernah berhadapan sama Alvin Lim yang waktu itu ya terkait waktu itu kita bela perkara kalau nggak salah Allianz waktu itu, saya juga salah satu kuasa hukumnya, dan berkembang Alvin Lim dinyatakan bersalah, ada putusannya. Apakah karena itu begitu kita berhadapan dengan kantor Lukas dia berusaha menjelek-jelekkan kantor Lukas atau ada dendam tersendiri ya saya nggak tahu ya. Tapi ya masa begitu sih. Tapi apapun itu kan sebagai seorang advokat itu kan nggak boleh. Menurut saya ya harus ada semua ada rambu-rambunya kok. Semua ada rambu-rambunya. Menurut saya hal-hal yang dilakukan Alvin Lim ini tidak elok. Ya, tidak elok dan tidak sesuai lah sebagai kita sesama advokat juga. Seperti saya bilang tadi, silakan Anda membela klien Anda, saya juga akan membela klien saya sesuai dengan rambu-rambu dan hal-hal yang diperbolehkan atau diatur dalam KUHP. Itu aja, simple. Ada closing statement dari Mas untuk masyarakat? Ya? Oke, untuk masyarakat sih saya ulangi lagi, semua negara ini tidak membatasi orang untuk menyampaikan pendapat. Apalagi sekarang di dunia medsos ya, media sosial bisa dari platform-platform yang ada gitu kan. Tapi ingat, apabila ada hak atau ada hak atau dirasa merugikan kepentingan orang atau pribadi, ada rambu-rambu yang bisa dilanggar dan itu akan bisa berdampak kepada
masyarakat yang lain yang melakukan hal tersebut. Nah, berbijaklah, itu aja. Berbijaklah dalam Anda bermedia sosial atau Bertutur kata, bertutur ya. kata lah, seperti itu. Itu Dan aja. penekanan malam hari ini, pertemuan kita ini adalah bahwa Pak Lukas bukan kuasa dari itu, Iya, tidak termasuk di kuasa, ya. Tidak dalam kuasa. Dan kedua, yang perlu titik poin yang paling tekan bahwa dia didakwa atau terlibat kasus suap, itu tidak benar. Itu benar-benar tidak benar. Dan bukan lepas, tapi bebas. Bebas. Ya. Putusan bebas, tidak terbukti dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia melakukan atau dituduh sesuai tuduhan itu obstruction of justice. Ya. Tidak ada bukti dan dia dinyatakan bebas di tingkat peninjauan kembali. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Wariska. Ya. Sampai ketemu, teman-teman. Jadi begitu ya, tidak ada kata-kata yang tidak berimbas. Jadi berbijaklah dalam bertutur dan harus sesuai dengan koridor hukum. Yes. Terima kasih, Mas Prima. Terima kasih, thank you.